Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini walaupun kita lakukan secara daring. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10B. Kelas 10B ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, seperti biasa Ibu meminta kalian untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu. Karena pertemuan minggu kemarin kita membaca surah Al-Kafirun, maka pertemuan kali ini Ibu minta kalian untuk membuka Al-Qurannya surah Al-Kautsar, atau nanti kalian bisa lihat di layar akan Ibu tampilkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian diberikan pemahaman pada pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu sudah men-share link absen di Google Form di grup WA. Silakan kalian mengisi link absen tersebut terlebih dahulu. Baik, apakah semuanya sudah absen? Oke, kalau sudah, kita langsung lanjut ke materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang mana materi kali ini adalah tentang hikmah ibadah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana pada pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang ibadah haji. Karena pembahasannya lumayan panjang, jadi Ibu hanya fokus membahas tentang ibadah haji pada pertemuan kali ini. Adapun pembahasan zakat dan wakaf akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Seperti yang lumrah kita ketahui, di negara Indonesia khususnya dan beberapa negara Melayu pada umumnya, ada panggilan tersendiri untuk orang-orang yang sudah beribadah haji. Seperti panggilan Ibu Hajah atau Bapak Haji. Nah, panggilan tersebut padahal tidak disyariatkan atau tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian? Kenapa sih orang Indonesia dan beberapa negara lainnya memakaikan panggilan tersebut kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Ada yang ingin berpendapat? Iya, silakan Saudari Susi. Bagus, boleh. Menurut Saudari Susi, panggilan haji atau hajah itu disematkan agar membedakan orang yang sudah berhaji dan belum berhaji. Ada lagi pendapat lain? Aldi, iya silahkan. Oh, biar keren, boleh. Terus siapa lagi? Aldo. Kenapa Aldo? Pamer. Astagfirullahaladzim, bukan itu ya. Tapi boleh, Ibu terima jawabannya. Berikan apresiasi kepada semua teman-teman kalian yang berpendapat. Jadi
Jadi panggilan Pak Haji atau Ibu Hajah di Indonesia itu dikenal atau disematkan karena sejarah di masa lampau. Apa sih sejarahnya? Jadi pada masa lampau ibadah haji itu ibadah yang memiliki tantangan tersendiri dan ibadah yang tergolong cukup sulit. Pada masa sekarang saja ibadah haji ini masih tergolong ibadah yang sangat sulit. Untuk menunggu pemberangkatan haji kita harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa pergi ke tanah suci. Apalagi pada zaman dahulu ketika belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, mereka mengarungi samudra menggunakan kapal laut, menembus ombak, diterjang badai berbulan-bulan. Kemudian belum lagi ada gangguan-gangguan perompak dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang-orang yang selamat kembali ke Indonesia ketika setelah beribadah haji adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan tersendiri menurut masyarakat pada masa itu, sehingga disematkanlah gelar haji atau hajah kepada orang-orang yang sudah beribadah haji. Begitu. Baik, kita langsung saja ke materi hikmah ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan materi haji pada kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian haji. Yang kedua, hukum berhaji. Yang ketiga, syarat dan rukun haji. Syarat haji ini baik syarat sah maupun syarat wajib haji. Kemudian yang keempat, macam-macam atau jenis-jenis haji. Dan yang terakhir, keutamaan beribadah haji. Baik, sebelum memulai materi pembelajaran, Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga posisi duduk ternyamannya. Tetap tenang dan jangan tegang. Materi pertama yaitu tentang pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang mana apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna menuju atau menyengaja. Ibadah haji ini dapat diartikan sebagai ibadah yang menyengaja mengunjungi Baitullah atau Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah. Adapun secara luas, haji diartikan sebagai sengaja mengunjungi Mekah atau Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan juga dengan cara-cara tertentu. Materi selanjutnya adalah hukum haji. Apakah di sini ada yang masih ingat haji merupakan rukun Islam yang keberapa? Iya, silakan ada. Pinter nada. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Maka karena haji merupakan rukun Islam, maka hukum haji adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Tapi bagaimana nih kalau misalkan ada orang yang enggak punya duit? Nah, haji wajib di sini wajib bagi orang-orang yang mampu. Jadi Islam itu tidak memberatkan umatnya. Jika dia mampu maka laksanakanlah haji. Jika dia tidak mampu maka bersabarlah. Kewajiban haji ini tertuang dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 97. Bisa dilihat ya teks Al-Quran dan terjemahnya. Untuk teks Al-Qurannya Ibu minta kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul adzim. Nah, dalam ayat ini tertera walillahi 'alan nasi hajjul bait.
Dan kewajiban haji itu merupakan kewajiban manusia kepada Allah. Tapi ada lanjutan ayatnya, man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ini wajib untuk orang-orang yang mampu dalam perjalanan ke Baitullah. Karena kita tahu beribadah haji merupakan ibadah yang sangat berat. Selain memerlukan uang yang tidak sedikit, juga harus memerlukan fisik yang sangat kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang haji berkali-kali? Nah, orang yang haji berkali-kali, yang wajib hajinya hanya satu kali pertama. Jadi, wajib haji ini hukumnya wajib hanya satu kali dalam seumur hidup. Adapun kali kedua, ketiga, dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Materi selanjutnya adalah syarat dan rukun haji. Yang pertama, syarat haji. Syarat haji terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib haji. Yang kedua, syarat sah haji. Adapun pengertian syarat adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan, yakni apabila syarat-syarat haji tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban haji seseorang. Yang pertama, syarat wajib haji terdiri dari 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Ada muhrimnya, dan yang kelima mampu. Mampu di sini meliputi mampu dalam hal biaya untuk pemberangkatan ataupun perpulangannya. Dan yang kedua, mampu dalam hal fisik. Yang ketiga, mampu membiayai orang-orang atau keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, syarat sah haji yang terdiri dari yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir merdeka. Selanjutnya adalah rukun haji, yang mana rukun merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Apabila rukun-rukun ini ditinggalkan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah tahallul, dan yang terakhir tertib. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yang mana ihram merupakan berniat haji yang ditandai dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Ketika ihram sudah dilakukan, maka berlaku larangan-larangan haji. Adapun lafaz niat berhaji adalah labbaik Allahumma hajjan. Rukun haji yang kedua adalah wukuf, yang mana wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf, yang mana tawaf merupakan ibadah haji dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Tawaf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawaf kudum, yang mana tawaf kudum merupakan tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah, yang mana tawaf ifadah ini dilakukan pada hari kurban, yakni setelah melempar jumroh Aqobah, yang mana tawaf ifadah ini merupakan tawaf yang termasuk ke dalam rukun ibadah haji yang apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah. Yang terakhir, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika para jamaah haji akan meninggalkan Makkah. Rukun haji yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, yang mana dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian rukun haji selanjutnya adalah tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut kepala baik sebagian ataupun seluruhnya, minimal 3 helai rambut, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah.
Ini merupakan tahallul awal, yaitu ketika jamaah haji sudah melaksanakan tahallul awal, maka larangan-larangan haji yang sebelumnya tidak diperbolehkan ketika jamaah haji telah melakukan tahallul awal ini. Kecuali satu larangan, yaitu jamaah haji masih tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaannya, mulai dari ihram sampai dengan tahallul. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis haji. Dari segi pelaksanaannya, jenis haji terbagi menjadi 3. Yang pertama haji tamatu, yang kedua haji ifrad, dan yang terakhir haji kiron. Yang pertama haji tamatu, yaitu pelaksanaan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian umroh. Haji tamatu ini yang sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia karena tergolong sangat mudah. Tetapi jamaah yang mengambil haji tamatu wajib membayar dam berupa puasa 10 hari, yang mana 3 hari dilakukan di tanah suci dan 7 hari dilakukan ketika jamaah tersebut sudah pulang ke rumahnya. Kemudian jenis haji yang kedua adalah haji ifrad, yang mana melaksanakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Haji ifrad ini haji yang sangat dianjurkan atau paling utama, karena ketika jamaah haji melakukan haji ifrad tidak diperlukan untuk membayar dam lagi. Namun haji ifrad ini tergolong haji yang sangat sulit. Kemudian jenis haji yang ketiga adalah haji kiron, yang mana melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Ketika jamaah haji melakukan haji kiron, maka jamaah tersebut diwajibkan untuk berkurban. Materi terakhir adalah keutamaan ibadah haji. Yang pertama, keutamaan ibadah haji adalah ibadah haji merupakan perbuatan atau amal yang paling utama. Yang kedua, ibadah haji juga digolongkan sebagai jihad. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwasannya amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga melaksanakan jihad dan haji yang mabrur. Haji mabrur adalah orang yang ketika setelah melaksanakan ibadah haji, dia kembali ke rumah halamannya dengan berubah sikapnya menjadi lebih baik. Kemudian keutamaan haji yang ketiga adalah haji sebagai penghapus dosa. Keutamaan haji yang terakhir adalah jaminan pahala haji adalah surga. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami oleh kalian semua. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, sebelum Ibu tutup lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama, Ibu minta kalian semua membuat resume mengenai pertemuan kita pada hari ini, yaitu apa yang tadi Ibu jelaskan. Yang kedua, Ibu minta kalian untuk mencari referensi dan membaca referensi mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang zakat dan wakaf. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Apabila dari kalian ada yang belum dipahami atau mengganjal dari materi pembahasan kali ini, bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke Mekah.